Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Heronisa Amrullah dengan NIM 2004075610668 dari kelas 30E akan memaparkan materi PKPD 1. Upacara Gerakan Pramuka. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka yaitu: yang pertama, upacara umum. Upacara umum adalah upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti upacara hari Senin. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dalam upacara atau perlengkapan upacara yaitu bendera merah putih, tiang bendera, tali bendera, naskah susunan acara, naskah Pancasila, dan naskah Undang-Undang 1945. Yang kedua, upacara pembukaan latihan atau upabuklat. Upabuklat adalah upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Yang ketiga, upacara penutupan latihan atau upatuplat. Upatuplat adalah upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan pramuka. Untuk bentuk dalam upabuklat dan upatuplat. Yang pertama, upacara dalam perindukan pramuka siaga. Bentuk barisannya adalah lingkaran, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua keluarga atau pembina. Yang kedua, upacara dalam pemasukan pramuka penggalang. Bentuk barisannya adalah berbentuk angkare, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Yang ketiga, upacara dalam pasukan penegak dan pandega. Bentuk barisannya adalah bersaf, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luar. Tata cara upabuklat. Yang pertama, masing-masing pemimpin mereka menyiapkan rekannya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. 4. Laporan masing-masing pemimpin mereka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 5. Pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 7. Laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Pengibaran bendera merah putih. 9. Pengucapan dasa dharma. 10. Amanat pembina. 11. Pembina memimpin doa. 12. Laporan pradana kepada pembina. 13. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 14. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 15. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 16. Pradana meninggalkan tempat. Dan terakhir, masing-masing pemimpin reka memubarkan barisannya. Tata cara upatuplat. Yang pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 5. Pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 7. Laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Penurunan bendera merah putih. 9. Amanat pembina. 10. Pembina memimpin doa. 11. Laporan pradana kepada pembina. 12. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 13. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 14. Penghormatan pemimpin mereka kepada pradana. 15. Pradana meninggalkan tempat. Dan terakhir, masing-masing pemimpin reka memubarkan barisannya. Adapun perbedaan antara upabuklat dan upatuplat yaitu, upabuklat terdapat pembacaan dasa dharma, sedangkan upatuplat tidak terdapat pembacaan dasa dharma. Yang kedua, upabuklat pengibaran bendera merah putih, sedangkan upatuplat penurunan bendera merah putih. Petugas acara terdiri atas 6, yaitu pembina upacara, ajudan pembina upacara, pemimpin reka, wakil pemimpin reka, pembawa bendera, dan pembaca dasa dharma. Dalam
Upatuplat tidak terdapat pembaca Dasadharma. Sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Berikut adalah lambang dari pramuka dunia dan pramuka Indonesia. Berikut adalah biodata dari pendiri gerakan pramuka dunia, yaitu Bapak Baden-Powell. Berikut adalah gambar dari Bapak Baden-Powell. 25 Juli 1907, Lord Robert Baden-Powell saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris selama 8 hari. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan, Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Pada tahun 1916, didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama Cub, atau Anak Serigala. Pada tahun 1918, dibentuk Rover Scout, yaitu organisasi pramuka bagi yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success yang menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Berikut adalah sejarah dari Jambore Dunia. Jambore Dunia ke-1 dilaksanakan di Olympia Hall, London. Dalam kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Pelaksanaan Jambore Dunia selanjutnya dilaksanakan pada tahun dan tempat yang telah dipaparkan di PowerPoint. Masa pendudukan Belanda. Berdirinya gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan dibentuknya Netherlands Pathfinders Organization atau NPO pada tahun 1912. Pada tahun 1916, pemerintah Belanda mengubah NPO dengan nama NIPV, Netherlands Indische Padvinders Vereniging, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dalam waktu singkat muncul berbagai organisasi kepanduan yang dibentuk oleh pemimpin Gerakan Nasional Indonesia antara lain JPO, Javanese Pathfinders Organization atau JJP, NATIPIG, SIAP, dan HW. Berikut adalah lanjutan dari masa pendudukan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Pathfinder, maka Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Pathfinder menjadi Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1930, organisasi kepanduan IPO, PK Pandu Kesultanan, PPS Pandu Pemuda Sumatera melebur menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PIPI, Persatuan Antara Pandu Indonesia. Pada tahun 1388 berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Berikut adalah masa kependudukan Jepang.
Pada masa ini organisasi kepanduan dilarang, maka banyak dari tokoh pandu yang berada dan memilih bergabung ke Keibondan, Seinindan, dan Peta. Masa setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 28 Desember 1945 dibentuk Pandu Rakyat Indonesia dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Berikut adalah lanjutan dari masa setelah proklamasi kemerdekaan. Kelahiran Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, pidato Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka ini dijadikan pedoman, petunjuk, dan pedoman bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas melaburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Terakhir, pelantikan Pak Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara diikuti Delvi Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961, peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Lanjut di materi LKBB, latihan keterampilan baris berbaris. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. Adapun jenis-jenis LKBB dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama LKBB dengan menggunakan tongkat dan LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi dari LKBB adalah yang pertama, sikap disiplin, rasa tanggung jawab, dan rasa persatuan. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Adapun macam-macam aba-aba ada 3 macam, yaitu aba-aba petunjuk, peringatan, dan pelaksanaan. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contohnya kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Berikut adalah contoh hormat menggunakan tongkat dan hormat tanpa menggunakan tongkat. Yang kedua, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya, lancang kanan, gerak. Berikut adalah contoh menggunakan tongkat. Lancang kanan menggunakan tongkat dan lancang kanan tanpa menggunakan tongkat. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba. Pelaksanaan yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. Penjelasan yaitu yang pertama, gerak adalah untuk gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contohnya, jalan di tempat, gerak, siap, gerak, hadap kanan, gerak, lancang kanan, gerak. Yang kedua, jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh, haluan kanan atau kiri, jalan, 2 langkah ke depan, jalan, 1 langkah ke belakang, jalan. Yang ketiga,
Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contoh, hitung, mulai. Gerak dasar LKBP. Yang pertama, sikap. Sempurna, istirahat di tempat, lencang depan, lencang kanan atau kiri, hadap kanan atau hadap kiri, hadap serong kanan atau kiri, hormat, hitung, setengah lancang kanan atau kiri, jalan di tempat, balik kanan, dan terakhir, langkah tegap. Baris berbaris dengan tongkat. Yang pertama, sikap sempurna atau siap. Saat melakukan sikap sempurna, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah sikap saat melakukan gerakan. Suatu gerakan dalam PBB seperti akan hadap kanan, hadap kiri, balik kanan. Tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah dapat dilihat yang tersajikan pada PPT. Sikap-sikap akan dijelaskan dan diperagakan oleh kakak-kakak atau dapat dilihat langsung pada gambar. Berikut kita masuk ke materi tali temali dan pioneering. Tali merupakan benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul merupakan ikatan tali dengan tali. Ikatan merupakan ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan dua tongkat. Berikut adalah macam-macam dari tali. Yang pertama, tali ijuk. Dapat dilihat pada PowerPoint sudah tersajikan gambarnya. Tali karmantel, tali webbing, tali kapas, dan tali plastik. 3 simpul dasar dan 7 ikatan. Simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, satu, dan ganda. Ikatan pangkal, jangkar, tambat, tarik, palang, silang, canggah. Yang pertama, simpul mati, untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Dapat dilihat pada gambar cara mengikatnya, cara melakukan simpul mati. Yang kedua, simpul hidup, noose knot, berguna untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk menjerat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. Dapat dilihat cara melakukan simpul hidup pada gambar. Selanjutnya, simpul anyam berganda, untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dan keadaan basah atau licin. Dapat dilihat pada gambar yang telah disajikan. Yang pertama, ikatan pangkal merupakan salah satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Sesuai pada gambar sudah digunakan cara-caranya. Yang kedua, ikatan jangkar, fungsi untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga, ikatan tambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya, seperti ikatan silang dan ikatan palang. Yang keempat, ikatan tarik. Fungsi dari tali temali ini adalah untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. Berikut adalah gambar dari contoh ikatan tarik. Yang kelima, ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal, sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Berikut adalah contoh dari ikatan palang. Yang keenam, ikatan silang berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku. Dapat dilihat pada gambar contoh dari ikatan silang dan ikatan canggah.
Yang ketujuh ialah ikatan cangga atau sambung tongkat, berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan cangga umum dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Selanjutnya kita masuk di materi pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan dari pioneering adalah mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat dari pioneering yaitu untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok. Dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Contoh dari pioneering ialah usungan tandu, tiang bendera, kerangka bendera. Usungan atau tandu merupakan simpul dan ikatan yang digunakan pada usungan atau tandu ini ialah simpul mati, ikatan pangkal, dan ikatan jangkar. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pembuatan pioneering tiang bendera adalah simpul mati, ikatan pangkal, ikatan kaki tiga, ikatan canggah, dan ikatan palang. Selanjutnya kerangka tenda. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pioneering kerangka tenda ini ialah simpul mati dan ikatan pangkal. Kita masuk pada materi sandi dan morse. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Karena itu maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sandi adalah rahasia atau kode. Sehingga sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf sandi yang sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Walaupun sandi ini disebut sandi pramuka, tetapi penggunaannya tidak hanya di dalam pramuka saja, tetapi sandi juga digunakan oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan tertentu, sehingga mempelajari sandi ini banyak manfaatnya. Berikut adalah manfaat sandi. Yang pertama ialah komunikasi antar anggota regu. Kedua, meningkatkan daya ingat. Ketiga, meningkatkan kecerdasan. 4, sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. Dan terakhir, sebagai sarana permainan dalam pramukaan. Macam-macam sandi. Yang pertama ialah sandi koordinat atau merah putih. Dapat dilihat pada gambar contoh dari sandi koordinat atau merah putih. Kita lanjut ke sandi kedua, yaitu sandi AND. Sandi AND adalah sandi yang huruf-hurufnya diletakkan pada kata AND. Contoh: Anda, kandu, Anda, danda, dandi, sandi, nandi, yang artinya aku ada di sini. Yang ketiga, sandi rumput adalah jenis sandi yang bentuk aplikasi turunan dari sandi morse. Sandi ini bentuknya seperti rumput, yang dimana titik pada sandi morse dituliskan dengan rumput yang pendek, dan garis pada sandi morse ditulis dengan rumput yang tinggi. Yang keempat, sandi kotak. Dapat dilihat contoh sandi kotak yang pertama, sandi kotak kedua, dan sandi kotak ketiga. Lima, sandi jam. Sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu yang menjadi patokannya. 6, sandi angka atau nomor. Sandi angka dalam pramuka adalah sandi yang memberi penomoran pada masing-masing alfabet. 7, sandi morse. Sandi ini adalah sandi pramuka yang diciptakan oleh Samuel Finley Breese Morse. Selanjutnya kita masuk pada materi sandi morse. Apa yang dimaksud dengan kode morse atau sandi morse? Yakni merupakan suatu kode yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis hubung yang disusun sebagai karakter tertentu.
Pada umumnya, sandi Morse kerap dipakai sebagai sarana alat komunikasi di mana komunikator dan komunikasinya berada di tempat yang berbeda. Pada bunyi pendek disimbolkan tanda titik. Bunyi panjang disimbolkan dengan garis tanda hubung. Manfaat dari sandi Morse ialah sarana komunikasi, memberikan pesan rahasia, digunakan dalam telegraf, dan digunakan dalam kegiatan pramuka. Berikut ada tabel dari alfabet sandi Morse. Selanjutnya kita masuk materi semapor. Pengertian semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan, namun yang umum digunakan adalah bendera semapor. Berikut adalah contoh dari semapor. Rumus semapor dapat dilihat pada gambar yang telah ditayangkan. Tata cara pengiriman semapor yaitu pilihlah tempat dengan background dengan kontras dengan warna bendera yang kita gunakan. Selanjutnya dapat dibaca atau dilihat pada slide yang telah disajikan. Selanjutnya kita masuk dalam materi menaksir. Yang pertama, menaksir tinggi pohon atau metode siku-siku. Dapat dilihat pada slide yang telah disajikan. Contoh dari menaksir tinggi pohon yaitu menggunakan rumus ABC. Yang kedua, menaksir lebar sungai atau perbandingan segitiga. Dapat dilihat contoh dari menaksir lebar sungai. Cara-caranya telah tersedia pada slide yang telah ditayangkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.